Vaksin mengandung microchip. Vaksin menyebabkan mutasi baru. Bahaya donor darah dari orang yang divaksin. Vaksin mengandung bahan tak halal, menyebabkan kemandulan, bahkan kematian. Aduh, ada-ada saja berita yang beredar. Sosialisasi yang tak menyeluruh menyebabkan para warga termakan hoax. Untuk warga Indonesia tercinta, mari kita baca berita dari sumber yang terpercaya. Say no to hoax. Mengapa kita bisa berkata demikian? Karena pada saat kami melaksanakan KKN di Kampung Berseri Astra, banyak para warga yang ketakutan untuk vaksin karena hoax yang beredar. Aduh mbak, saya baca berita ini bahwasannya vaksin menyebabkan kematian. Soalnya saya lihat ada warga desa A meninggal setelah divaksin. Vaksin mengandung babi ya? Dan masih banyak pertanyaan lain yang diutarakan oleh warga perihal COVID dan juga vaksin. Maka dari itu kami mengadakan sosialisasi perihal vaksin dan juga COVID yang dibawakan oleh teman kami berasal dari Prodi Biologi. Let's jump to the material. Pada Desember 2019 lalu, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengidentifikasi beberapa kasus gangguan pernafasan di Wuhan, Tiongkok. Kemudian penyakit ini dikenal dengan sebutan COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini menyebar melalui droplets kecil yang keluar dari mulut seseorang terjangkit COVID ketika batuk, bahkan menghembuskan nafas. Maka dari itu, berada di dekat orang yang terinfeksi dapat menaikkan resiko terjangkit pula. Droplets tersebut dapat hinggap di tangan dan berpindah melalui jabatan tangan. Kemudian jika Anda menyentuh mata, hidung, dan mulut atau yang biasa dikenal dengan T-zone juga beresiko tinggi, bahkan dapat menempel pula di permukaan benda. Dengan menyentuh area terkontaminasi tersebut, Anda juga beresiko tinggi terjangkit COVID ini. Seperti yang dapat kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki kasus COVID yang tinggi. Per tanggal 7 Agustus 2021, kasus aktifnya berada di angka 13,7%. Dan juga terdapat 5 varian baru dari COVID, yakni Alpha, Beta, Delta, Delta Plus, dan juga Kappa. Lalu apa sih gejalanya? Menurut WHO, gejala berat merupakan kesusahan bernafas, tidak dapat berbicara, kehilangan mobilitas atau merasa linglung dan juga nyeri dada. Lalu gejala umumnya berupa demam, batuk, kelelahan, kehilangan kemampuan untuk merasa dan mencium yang biasa dikenal dengan anosmia. Lalu untuk gejala yang tidak terlalu umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, mata iritasi, sakit dan nyeri, diare, serta ruam kulit. Karena nggak sama ya satu dengan yang lainnya. Lalu dapat dicegah dengan berbagai cara yang ada di layar tersebut. Dengan 5M, berjemur, dan juga vaksin teman-teman. Inilah bagaimana vaksin bekerja. Ya, vaksin di Indonesia ini ada 5 jenis ya, Sinovac, Moderna, Merah Putih Bio Farma, AstraZeneca, dan Sinovac. Nah, ayo bantu tenaga medis dan juga jaga keluarga kita dengan 4 cara yang ada di layar ini, teman-teman. Ini ya. Oke. 1, 2, 3. Kenapa harus vaksin? Karena terserah. Hidup jadi tenang. Oke. Wait. Kita dapat menolong nyawa seseorang dengan menjaga kebersihan tangan. Terdapat 2 metode, yakni cuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Nah, kelompok kami memberikan penyuluhan perihal hand hygiene. Gunakan hand sanitizer setelah kontak dengan orang sakit, menggunakan toilet, memegang uang, menyentuh benda, tak ada akses untuk cuci tangan, dan juga setelah batuk bersin. Kita juga menyosialisasikan cara membuat hand sanitizer di rumah. Adapun bahan dan alatnya seperti yang dapat teman-teman lihat. Dan juga cara pembuatannya sangatlah mudah dan ini sudah disesuaikan dengan WHO. Clean your hand frequently and let's save others' life. Mari kita manfaatkan dan menjaga semuanya sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.